sebelum kita mulai nanti saya mute dulu. Mute all dulu, kecuali yang petugas-petugas yang tadi saya udah jadikan co-host ya. Dan nanti yang co-host nanti langsung mute masing-masing langsung aja. Oke, untuk hari ini acara nanti ada pembukaan, lagu pembuka, doa pembuka, sesi pertama. Setelah sesi pertama kita akan adakan break ya. Ada sharing, ada lagu, nanti kemudian dilanjutkan sesi 2, tanya jawab, doa penutup, dan lagu penutup. Sebagai pembuka mungkin Ibu Mardas langsung mau untuk ini dulu, memberikan sepatah ucapan sebagai pembukanya. Oke. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Apa kabar semuanya, sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Sebelum memulai acara ini, ibu-ibu juga boleh siap-siap dengan tumbler ya, botol minum kalau haus. Terus untuk mengikuti rekoleksi kita pada siang hari ini, tolong kameranya dibuka ya, biar pastor bisa kenal juga ya pastor, sama ibu-ibunya, sama yang peserta, seluruh peserta ini nantinya. Kita bisa interaksi. Terus beberapa peraturan mohon supaya nanti mikrofonnya kalau memang bunyi, maka host berhak untuk mematikannya kalau misalnya dirasa mengganggu. Nanti Ibu Mena yang akan mematikan, dan kalau ibu-ibu nanti mau bicara, nanti ada waktunya kita akan bicara pada saat tanya jawab ataupun sharing ya. Terus kalau misalnya pastor boleh bertanya, kalau seandainya pada saat pastor memberikan pemaparan rekoleksi ini, kalau ada ibu yang langsung mau interupsi untuk bertanya, boleh? Apakah boleh? Suaranya belum, pastor. Pastor dibuka dulu suaranya, pastor. Pastor belum di-mute saja Pak ya, supaya terakhir selesai baru bertanya. Baik, kalau begitu selama pastor memberikan koreksi ini, mohon ibu-ibu tidak mengganggu ya. Jadi maksud nanti akan ada sesinya khusus untuk tanya jawab ini. Oke, kita akan segera memulai. Pastor Leo tidak perlu kita perkenalkan lagi ya, ibu-ibu kita udah mengenal banyak mengenai Pastor Leo. Kita percaya dan berterima kasih sekali bahwa Pastor Leo sudah bersedia untuk menjadi pendamping bagi kita, pendamping rohani. Dan pada saat ini Pastor Leo justru akan memberikan kepada kita masukan mengenal para santo, para orang kudus yang boleh menjadi teladan bagi kita. Kita akan mulai dengan lagu pembuka. Lagu pembukanya lagu buka dulu atau dari ibu ini dulu? Sambutan dulu. Baru nanti langsung dari doa dan baru sepatah kata. Sebentar. Aku share screen lagi dulu ya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Oke. Kita nyanyikan lagu bersama ya Bu ya. Hari ini hari Minggu Sukacita. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Putri Sion nyanyilah seorang Putri Sion nyanyilah seorang raja
Sorry. Saya mengundang Ibu Jenny untuk memulai dengan doa pembuka. Silakan. Siang Pastor Leo dan ibu-ibu semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Terlebih atas kesempatan yang baik ini, di mana kami ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia dapat melaksanakan rekoleksi secara online bersama Pastor Leo. Ya Bapak, berkatilah Pastor Leo yang akan membawakan rekoleksi ini. Dan kami semua yang hadir dalam acara ini, agar apa yang akan disampaikan nanti dapat kami mengerti dan sebagai siraman rohani untuk menambah iman kami. Berkati juga ya Bapak acara ini dari awal hingga akhir agar dapat terlaksana dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan lewat perantaraan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Santa Maria Stella Maris, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Jenny. Sama-sama. Ibu-ibu sekalian, sebelum memulai oleh Pastor Leo dimulai, kita akan memohon Ibu Caroline sebagai Ketua Wanita Katolik Cabang Stella Maris untuk menyampaikan sepatah kata. Silakan Ibu Caroline. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pastor Leo. Terima kasih juga untuk semua ibu-ibu yang telah menyediakan waktu bersama-sama untuk mengikuti rekoleksi ini secara online. Rekoleksi ini bertujuan untuk mengingatkan kita kembali. Kok bergema ya, Ci ya? Bergema enggak ya? Dengeran? Oke, ya. Mengingatkan kita kembali karena selama masa yang terakhir ini, pandemi, banyak sekali kegiatan yang biasanya dilakukan oleh WK, wanita Katolik, tetapi rada tersendat-sendat. Jadi kita ingin mengisi hati kita agar semangat pelayanan kita maupun apa yang harusnya kita lakukan sebagai wanita-wanita yang mempunyai jiwa bahwa kita adalah mengikuti Kristus. Jadi kita mohon dari pastor kita, Pastor Leo, untuk memberikan rekoleksi. Mari kita buka hati kita masing-masing, sehingga apapun yang disampaikan di siang sampai sore hari ini, benar-benar bisa memberikan damai, sukacita, dan menyemangati kita dalam pelayanan kita yang akan datang. Tidak lama, tidak panjang-panjang. Sekali lagi diucapkan terima kasih atas waktu dari ibu-ibu yang bersedia join dalam rekoleksi online ini. Terima kasih Bu Maria. Kita kembalikan waktunya ke Bu Maria. Terima kasih ibu-ibu, silakan kalau memberikan emoticon, kalau mau kasih tepuk tangan boleh, mau kasih jempol boleh. Baik, kita sekarang langsung memberi kesempatan kepada Pastor Leo. Pastor silakan ibu-ibu, siap semuanya? Ibu-ibu kalau siap semuanya, ayo kasih jempol, langsung jempol, siap semua. Wah Pastor, udah tuh semangatnya udah semangat 45. Ayo Pastor lanjutkan. Ya. Ya. Siap. Para anggota WKRI Cabang Pluit yang terkasih, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih
kita boleh bertemu walaupun dalam bentuk online seperti ini. Secara khusus saya tunggu dulu. Aduh. Kok nggak bisa ya? Oh, sudah. Bisa, Pastor. Pencet Sabar. bawahnya aja yang kursornya, Pastor. Oh ya. Secara khusus saya memberikan materi yaitu berkaitan dengan para wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Latar belakangnya itu karena ketika saya misa pernikahan itu selalu mendoakan dengan kata-kata seperti ini. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Saya sewaktu mendoakan mereka dan membaca ini, kok rasanya itu merinding begitu, sebenarnya ada apa ini? Sehingga saya mencari dalam kitab suci siapa saja wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci itu. Memang begitu banyak, ya, tetapi pada kesempatan ini mengingat waktunya saya hanya mau menampilkan 4 peristiwa yang kurang lebih ada 6 wanita kudus di sini. Saya berharap dengan rekoleksi ini kiranya kita dimampukan untuk meneladan para wanita kudus dalam menempuh hidup bersama. Kata bersama ini perlu ditekankan karena kita sebagai kelompok WKRI, kita hidup melayani bersama-sama, maka sekali lagi kita berharap semoga kita bisa meneladan para wanita kudus dalam menempuh hidup bersama sebagai murid Yesus. Prosesnya begini. Pertama nanti kita akan melihat kitab suci, kemudian yang kedua saya akan putarkan video, baru ulasan. Dan setelah ulasan saya memberikan pertanyaan. Nanti silahkan kalau ada kesempatan para ibu-ibu bisa sharing pengalaman yang saya tanyakan ini. Atau juga mungkin berkaitan dengan tema. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Saya memilih Maria dan Elizabeth itu untuk tema yang pertama, saling meneguhkan. Ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Saya akan membacakan. Setelah itu nanti yang membacakan Ibu Maria atau siapa boleh. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dikandung dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth lalu pulang kembali ke rumahnya. Mari kita simak video ini. Para WKRI yang terkasih, terdengar suara saya? Dengar. Ya. Dengar, Pastor.
pertemuan itu membahagiakan Elizabeth dan juga tentu Zakaria dan semuanya. Demikian membahagiakan sehingga anak yang dikandung Elizabeth melonjak kegirangan setelah Elizabeth menerima salam persaudaraan yang diucapkan Maria. Rohlah yang hadir di antara mereka. Rohlah yang membuat Elizabeth mengucapkan seruan pujian untuk Maria. Dan roh itu pula lah yang membuat Maria berhitung magnifikat, seperti yang kita dengarkan tadi. Elizabeth begitu gembira menerima kehadiran Maria di rumahnya. Demikian Maria pun bersyukur atas pertemuan yang diinginkan. Dalam pertemuan itu kita melihat bahwa perbedaan usia itu tidak menghalangi pertemuan mereka. Dari kedua perempuan berahmat itu. Sharing pengalaman rahmat tidak mengenai perbedaan manusia. Elizabeth yang sudah tua dan Maria yang masih muda usia tidak terhalang untuk berbagi pengalaman rahmat. Elizabeth sebagai yang tua tahu diri, apalagi berhadapan dengan calon ibu penebus. Usia yang banyak itu mematangkan dia untuk rendah hati. Seperti juga hari ini kita mendengarkan kisah tentang Yohanes Pembaptis yang rendah hati di hadapan Kristus dan ibunya. Demikian pun Maria tahu diri sebagai yang muda, yang sowan, yang mau pergi, mau berkunjung ke rumah Elizabeth setelah menerima kabar dari malaikat bahwa dia mengandung juga dalam keadaan yang ajaib. Dari Nazaret menuju ke Yehuda itu atau ke tanah El Karim itu kurang lebih 120 kilo. Dan tadi kita melihat dalam video tadi perjalanan naik gunung. Bahkan kalau dalam video yang lain, dia sampai bermalam di jalan. Karena kalau 120 kilo itu sama saja dengan kalau naik kulti itu 5 hari. Kalau berjalan itu tentu sudah sangat lama. Tetapi Maria pun jauh-jauh mau pergi berkunjung, mendahului sebagai yang muda ke yang tua. Demikian juga yang tua Elizabeth pun juga menerima dengan rendah hati. Kalau kita lihat pengalaman hidup kita, memang masalah-masalah kita itu seringkali di hal itu. Masalah yang tua dengan yang muda, perbedaan suku, yang Jawa, yang Batak, yang ya seperti saya dulu datang ke sini ya, Pastor Leo itu Jawa ya, menolak atau tidak menolak atau itu, tapi kadang-kadang suku itu diungkapkan dulu seperti itu. Kemudian yang kakak beradik itu juga seringkali menjadi masalah. Dan kita juga mengetahui ya tidak usah yang namanya organisasi itu kadang-kadang seperti itu. Dalam pemerintahan kita pun kita tahu yang muda dan yang tua seringkali bertengkar seperti itu. Tapi boleh katakan dalam peristiwa ini kita diteguhkan sebenarnya. Kalau kita memang mau menjadi rahmat bagi banyak orang, bagi paroki kita, misalnya dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai anggota WKRI, memang kita harus melepaskan itu. Yang tua dengan yang muda, yang muda ya memang harus berani tanya, berani berkunjung ke tempat yang tua. Demikian juga yang tua juga memberi ilmu, memberi tahu dengan rendah hati, dia tahu diri bahwa dia juga sudah usianya tua, sudah tidak seperti dulu lagi, memberikan kesempatan kepada yang muda. Nah, inilah juga cara hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang sungguh dua wanita ini memberikan inspirasi yang berharga bagi kita.
saya ingin mengajak para ibu, mungkin kalau ada yang mau sharing, ini. Tapi nanti saya akan sharing juga. Pernahkah Anda pada suatu ketika mengambil inisiatif seperti Maria berkunjung? Ataukah Anda lebih suka orang lain harus lebih dahulu menunjukkan kesetiakawanan itu pada Anda? Harus menunggu, merasa diri tua harus dikunjungi. Kita mengalami bahwa hidup bersama itu tidak selalu mudah, bahkan tidak jarang terjadi konflik-konflik entah secara tertutup maupun terbuka. Meskipun sebenarnya tanpa alasan yang besar. Tetapi kadang-kadang perbedaan usia, perbedaan itu membuat kita kadang-kadang menutup diri dan banyak konflik-konflik yang dibesar-besarkan. Bagaimana Anda harus mengelola konflik-konflik tersebut sehingga tidak terlalu menyakitkan hati. Saya mempunyai pengalaman begini. Dulu saya waktu masuk di novisiat, sebelum di Pineleng, belajar di Pineleng itu masuk calon biarawan MSc di novisiat di Karanganyar, di Kebumen. Teman saya itu jumlahnya ada 37 orang. Nah, sekarang yang jadi Romo hanya 6 saja yang sudah keluar. Jadi tinggal 5 sekarang jadi Romo. Yang satu meninggal lagi, yang baru-baru meninggal. Saya dulu paling tua karena boleh katakan saya dulu bekerja dulu, sudah selesai kuliah baru bekerja, baru terpanggil menjadi imam. Maka saya di situ ditua, dan paling tua itu paling menyakitkan kalau dengan anak-anak muda yang baru seminari menengah. Itu kadang-kadang ya itu diejek-ejek itu, dan misalnya kalau olahraga atau pas main sepak bola, main voli di novisiat itu atau main kartu begitu, seringkali kepala saya itu rambut saya itu digambak pokoknya diperlakukan yang tidak baik begitu. Saya sebagai orang Jawa waktu itu membawa kejawaan saya itu, kadang-kadang berontak, kadang-kadang marah sekali, sehingga saya pernah suatu saat mau pergi pulang, tidak melanjutkan untuk menjadi imam ini. Saya pernah datang ke Romo Hindro dan saya bilang, Romo, saya mau pulang. Saya tidak kuat saya di sini karena saya diperlakukan sebagai yang tua. Tapi Romo Hindro itu dengan mengejutkan mengatakan begini, ya kamu jangan menjadi kamu harus menjadi seperti mereka, kamu tidak boleh menjadi dirimu sendiri sebagai orang Jawa, sebagai orang tua. Kamu harus juga menjadi seperti mereka. Oh, kok kata-kata seperti itu, boleh katakan itu kata-kata yang benar-benar mengagetkan dan membuat saya berubah. Akhirnya saya harus menjadi seperti mereka. Apalagi kalau saya itu kan kalau ngomong konsonan yang double-double seperti Sprite, seperti itu kan psikologi itu kan susah begitu. Sering ditiru-tirukan begitu. Sehingga ya sudah, waktu itu menyakitkan sekali, tapi ya saya harus menjadi seperti mereka. Sekarang saya juga kalau main-main kartu, main bola voli, ya kalau kepala saya diperlakukan seperti itu, saya juga membalas, memperlakukan seperti itu. Seringkali mereka mengejek saya dengan kata-kata psikologi, Sprite, yang kata-kata seperti itu. Akhirnya saya juga mengatakan karena mereka kebanyakan yang dari Timor itu tidak bisa bilang suster, tidak bilang frater, kan ngomongnya dia frater, suster. Saya juga ngomong selamat pagi frater. Akhirnya ini menjadi clear, menjadi boleh katakan akhirnya menjadi sama begitu. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya yang mengubah, tidak membawa ketuaan, tidak membawa kesukuan saya, tetapi akhirnya bergabung dengan mereka dengan baik.
Itu barangkali apa yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini dengan tua dan muda seperti Bunda Maria dan Elizabeth. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bersharing, silahkan. Ayo ibu-ibu silahkan, ini udah diberi contoh sama Pastor Leo. Kira-kira bagaimana mengelola konflik-konflik antara tua muda. Nah ini di cabang kita juga kan sebenarnya banyak ya, yang sudah senior-senior sama yang baru-baru. Ayo yang senior mau sharing boleh, yang junior juga yang baru mau sharing boleh. Silahkan, ayo. Sharingnya berhadiah loh. Ya Ibu Sally bener nggak? Yang mau sharing dikasih hadiah ya? Iya, betul. Ayo ibu-ibu, ada hadiahnya nih. Sponsor dari Kasih hadiah sponsor apa, nih Bu? hadiah. Ya, kalau tidak ada. Contoh ya. Ada. Ibu Sally yang mau sharing rupanya, Ibu Sally. Enggak, belum nanti dulu. Kalau tidak kita lanjutkan pada tema yang kedua, nanti sharingnya belakang supaya waktu kita efektif. Boleh Baik, begitu? Pastor. Boleh, Pastor. Lanjut nanti ibu-ibu mungkin justru lebih bisa lebih menangkap ya kira-kira mau sharing apa. Yang kedua, wanita yang kudus yang lain yaitu Maria dan Marta. Ini diambil dari Injil Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Now it came to pass as they went that he entered into a certain village. A certain woman named Martha received him to her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, "Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me." And Jesus answered and said unto her, "Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary has chosen that good of God, which shall not be taken away from her." Marta dan Maria dapat menemui Yesus dan menerima dia di rumahnya. Marta sibuk melayani Yesus seperti biasa layaknya menerima tamu.
sedangkan Maria duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan dia. Tindakan kedua wanita itu menjadi model dari dua segi dinamika pertemuan manusia dengan Yesus, yaitu segi aksi dan segi kontemplasi, segi karya dan segi doa. Marta menunjukkan pelayanan aktif, Maria menghadirkan sikap doa, sikap kontemplatif. Memang hidup kita juga mempunyai dua sisi ini. Dan dua ini benar. Kita harus hidup dalam aksi sekaligus juga kontemplasi. Masalahnya menjadi tidak benar ketika Marta meminta Yesus supaya menegur Maria. Yesus, tolong beritahu supaya Maria ikut membantu saya. Nah, sebenarnya sebelum Marta itu menegur Maria, ya tidak ada masalah, memang itu baik. Bekerja itu juga baik, mendengarkan Tuhan itu juga baik. Keseimbangan antara doa dan karya, aksi dan kontemplasi, dimensi Maria dan Maria, Marta dan Maria, merupakan dua segi hidup kita untuk menjumpai Yesus yang sedang melintas dalam hidup kita. Kedua segi kehidupan itu diungkapkan secara jelas dalam semboyan Santo Benedictus, pendiri kehidupan monastik. Ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Jadi seperti Maria dan Marta yang menyiapkan diri untuk menjumpai Yesus yang sedang lewat di kampung mereka. Ada banyak orang di kampung itu yang kehilangan kesempatan indah seperti yang dialami oleh Marta dan Maria ketika Yesus berkunjung di tempatnya. Para ibu yang terkasih, memang dua aspek itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa doa dan kontemplasi di hadirat Tuhan, pelayanan kita menjadi rangkaian kesibukan yang tanpa makna. Orang yang sibuk bekerja tanpa berdoa adalah seperti orang komunis. Orang-orang komunis itu berusaha untuk membangun dunia tanpa Tuhan dan akan menghasilkan dunia yang tanpa kemanusiaan pula. Sebaliknya, orang yang hanya berdoa tanpa bekerja bisa menjadi ateis. Karena berdoa terus tanpa bekerja sama dengan mencobai Tuhan. Kalau kita renungkan sebenarnya dalam langkah laku kita setiap hari, dari bangun pagi sampai kembali tidur pada malam hari, gerak-gerak kita dari tempat tidur ke dapur, kemudian ke meja makan, kemudian ke kamar mandi, kemudian pergi ke tempat kerja, pergi ke mall, pergi ke... Kalau kita tidak renungkan bahwa gerak-gerak kita itu kita maknai, ya akhirnya menjadi kosong. Banyak orang menjadi cepat bosan, cepat lelah karena ya seperti itu, dari tempat yang satu pindah ke tempat yang satu, hanya ke sana kemari seperti robot, tidak pernah boleh katakan direnungkan. Dan di situ kalau kita tidak boleh katakan merenungkan perjalanan hidup kita, ya kita mudah kehilangan api kehidupan, yaitu keheningan, doa, dan seterusnya. Tetapi juga orang yang hanya diam-diam di rumah, yang hanya
boleh katakan ya baik juga mendengarkan seperti Maria tadi berdoa. Tetapi kalau tanpa bekerja, mau makan apa? Nah, maka dua hal itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Maria dan Marta memberikan dua sisi dari kehidupan kita yang dua-duanya harus seimbang. Sekali lagi, tadi Yesus menegur Marta, itu karena Marta seolah-olah apa yang dilakukan Marta itu yang paling benar. Suruh Maria membantu saya. Padahal sebenarnya Maria sedang mendengarkan Yesus. Marta dan Maria berjumpa Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan membawa seluruh diri dan kemampuan mereka. Tetapi yang lebih penting adalah kesediaan mereka untuk mendengarkan sabda Allah. Bagaimana menurut Anda pribadi sikap yang paling tepat berhadapan dengan Yesus dan misterinya? Saya dulu sebenarnya juga dari awal itu tidak mengira kalau saya mau jadi Romo juga. Hanya karena kakak saya Romo dan kakak saya yang satu lagi waktu itu juga di seminari. Saya sama sekali tidak ada berniat apalagi ya bapak saya mengatakan ya kamu nggak usah jadi Romo karena dua kakakmu sudah jadi Romo. Nah, saya 9 bersaudara, 3 laki-laki dan perempuan. Tapi suatu saat kakak saya yang pertama itu yang apa namanya yang Romo Sumarsono itu meninggal di Elizabeth Semarang. Dan waktu meninggal itu mama saya itu kehilangan sekali dan nangis setiap kali itu menangis terus sampai banyak orang untuk boleh katakan menghibur mama saya tapi itu tidak bisa. Akhirnya saya tiba-tiba tuh mengatakan begini, Mak tidak usah nangis nanti saya ganti. Apa namanya? Kok kata-kata itu kok yang saya ucapkan itu kemudian mama itu jadi diam begitu, jadi berhenti menangis. Sehingga saya itu apa namanya? Padahal saya pikir juga kata-kata tadi saya itu tidak sungguh-sungguh saya sampaikan begitu. Apalagi waktu itu saya punya pacar juga, punya apa namanya teman dekat begitu. Jadi agak berat juga untuk meninggalkan itu begitu. Tetapi ya itulah perjalanan rohani yang boleh katakan ya akhirnya saya memang memilih itu walaupun juga harus melepaskan orang yang saya cintai itu. Dan juga perjalanan yang berat untuk seperti itu. Nah, itulah yang boleh katakan pernah juga saya alami peristiwa seperti itu. Memilih memang kemudian mengutamakan ya kehidupan bersama dengan Yesus, mendengarkan Yesus dengan menjadi imam. Walaupun juga sekarang ini hidup dua itu tetap ada ya. Walaupun saya juga tetap mempunyai hari-hari dalam hidup saya setiap hari untuk berdoa secara khusus ya. Jam 11 malam itu pasti. Tetapi juga kadang-kadang juga memiliki kelelahan juga, kebosanan juga. Dan juga tidak jarang juga gangguan-gangguan untuk malas untuk seperti itu juga tetap ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang 5 menit mungkin mau sharing supaya pas waktunya 40 menit. Baik, Ibu-ibu, silakan. Tadi Pastor Leo sudah memberikan dua perikop tadi, lalu kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran mengenai pelayan yang tadi sebagai wanita-wanita yang berahmat, yang senior, yang junior, yang kemudian ini kita juga mendapatkan gambaran mengenai Maria dan Marta, kehidupan dalam
keseimbangan antara doa dan karya. Ada yang mau sharing silakan ya. Aku udah sharing deh. Ayo silakan Mina. Ya, boleh sharing ya. Jadi tadi sangat menginspirasi yang apa yang Romo katakan antara yang pertama dan kedua. Cuma saya mau mention yang pertama yang antara Maya dan Elisa. Jadi saya masuk ke WK itu kan baru sama sekali tidak ada pengalaman, kosong ya, sama sekali nggak tahu apa-apa. Walaupun jadi saya tidak malu walaupun usia saya udah di atas, udah senior, termasuk senior, tetapi saya tidak malu bertanya kepada yang lebih junior. Jadi saya bertanya tidak malu-malu, saya bertanya kepada Bu Caroline yang dulu menjabat sebagai ketua pendidikan. Jadi sebagai yang tadi Pastor katakan antara yang senior dan junior, jadi kalau memang melayani siapapun, kita tidak nggak ada gitu loh rasa senioritasnya itu tuh nggak harus ada gitu loh di dalam melayani. Coba mungkin bisa dikoreksi ya. Jadi aku nggak malu-malu bertanya dan menanyakan sesuatu serba. Aku tidak malu bertanya kepada Caroline, aku tidak bertanya kepada siapapun, kepada Sisil pun yang paling junior di sini pun aku tidak malu bertanya ini gimana nih gitu loh. Jadi prinsip saya karena kita masuk ke dalam WK ini sebagai untuk memang kita udah komit sama diri kita sendiri untuk mau melayani, jadi tidak ada rasa senioritas untuk bertanya, jadi tidak kita untuk malu untuk bertanya gitu loh, untuk mencapai sesuatu yang memang inilah ladang yang kita kerjakan gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mena. Jadi demi untuk kemajuan wanita Katolik nih, tetap Ibu Mena bersedia pokoknya tidak merasa senior gue lebih tua harus gue di spesial gitu ya. Baik, terima kasih. Lanjut ibu-ibu yang lain. Dapat hadiah dong. Pasti. Apa ya namanya udah dicatat. Bu Seli dicatat ya. Catat ya Bu Seli. Ibu-ibu yang lain? Sebenarnya banyak pengalaman saya tahu nih. Jangan malu-malu dong. Ayo kita berbagi. Berbagi supaya ibu-ibu yang lain juga selalu semangat. Ibu-ibu yang mau sharing di-unmute ya. Dinyalakan. Ya, halo. Ya, Ya, Deta mau sharing ya. Ya. Boleh. Ya, terima kasih. Saya mau sharingkan sedikit dengan perikop yang tadi inisiatif yang junior ya Maria ya, Bunda Maria untuk membantu Ibu Elizabeth yang sedang mengandung. Jadi ini aku sharingkan untuk kegiatan PKRI selama ini. Jadi mungkin ini sebulan lalu itu kita di PKRI Ranting Santa Maria, Ranting Faustina itu mengadakan kegiatan. Bukan kegiatan harusnya masuk kegiatan PKRI sebenarnya, tetapi karena ragu ada suara yang dari keluarga, wilayah dan lingkungan tidak boleh untuk memposkan ke umum. Jadi saya merasa apa ya, padahal itu kita untuk membantu orang sakit. Jadi saya bilang dilarang untuk diposkan di grup. Saya bilang kasihan ya, saya bilang nggak usah dilarang begitu karena kita ini kan satu keluarga ya, dalam satu grup. Ya, kita inisiatif lah. Jadinya saya coba inisiatif untuk menghubungi teman-teman anggota WK Santa Faustina supaya bisa saling membantu itu dalam masalah kami kemarin bulan November. Jadi mungkin itu salah satu inisiatif itu loh dari Ibu
Bu Maria tadi yang kita terapkan dalam harus berani untuk mengambil suatu keputusan sih memang. Jadi jangan karena malu tadi harusnya. Karena malu, jadinya masalah itu nggak bisa diselesaikan sendiri gitu. Akhirnya ngambil inisiatif supaya bisa bersama-sama sih dalam menyelesaikan masalah itu. Tapi sudah terselesaikan kemarin sampai sekarang udah puji Tuhan udah bisa diatasi. Jadi mungkin itu inisiatif dalam perikop yang pertama tadi ya, Maria berinisiatif untuk membantu Elizabeth. Jadi kita juga dalam usaha untuk kegiatan WKRI juga harus punya inisiatif seperti itu. Jangan karena malu ya kita nggak bisa maju. Seperti itu mungkin Bu. Itu sharing saya untuk perikop yang pertamanya. Mungkin itu aja, mungkin bisa yang lain. Baik, Ibu Deta, terima kasih. Kalau saya menangkap ini Ibu Deta mengikuti bimbingan Roh Kudus ya. Jadi suara hati ya dari Tuhan, suara yang membimbing supaya melakukan sesuatu gitu. Jadi terus diikuti. Tadi kan kita lihat juga Bunda Maria seperti itu ya. Perjumpaan dengan Pastor tadi perjumpaan dengan Elizabeth itu roh lah yang hadir di antara mereka. Jadi membawa berkat lah. Bagaimana Pastor kira-kira? Iya, betul. Iya. Baik, kita mau lanjut langsung atau mau break dulu atau mau langsung? Ibu-ibu, masih ada dua wanita lagi. Mau break dulu? Kalau enggak saya break sebentar. Oh iya, break saja dulu. Ayo, Bu-ibu nih daripada matanya capek lihat tulisan. Ayo, saya tangan ya. Saya mau share. Ya. Mungkin Pastor Leo bisa ini dulu share screen-nya di ini dulu, di close dulu karena kita mau share Stop dulu ya, Pastor. Oh ya. Oke, Ibu-ibu kita duduk santai ya. Kita mau ikutin aja itu nanti. Kita mau senam. Ibu-ibu, ini ada lagu Suka-Sukamu Tuhan. Kita ambil tangan kita gerak-gerakan dulu sebentar. Ayo kita olahraga. Ayo semuanya. Sabar. Sabar. Kita ya, bisa tolong suaranya bisa digedein nggak suaranya? Jempolnya sekarang. Bila hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku sayang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Tangannya sekarang. Oh salah, masih jempol. Sorry. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku sayang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ayo dong, kita semuanya bergerak.
bergerak supaya nggak bosan nih, badannya bergerak ya. Lagi, Dalam sukacita, dalam duka cita, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia punya rencana yang indah. Mari bersama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu kita Tuhanlah kekuatan kita. Oke, terima kasih. Udah, Pastor, boleh lanjut saja deh langsung. Wanita kudus yang berikutnya adalah wanita pendosa yang namanya tidak langsung dikatakan Maria Magdalena. Ini ada rupa-rupa, boleh katakan rupa-rupa versi dalam Injil, dalam Injil Lukas ya. Di sana Maria Magdalena itu yang membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak wangi, ya, minyaknya itu. Dalam Injil Yohanes itu dikatakan di sana dalam Yohanes 8 itu tentang wanita yang kedapatan bersinah itu. Dan itu oleh para ahli, kedua itu disebut Maria Magdalena. Saya akan membacakannya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang bersinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus berkata juga, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou?
sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Ia menangis di kaki Yesus. Bahkan sampai di tanah. Merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mendapat pengampunan dari Yesus. Suatu tindakan iman yang mendalam wanita pendosa itu kepada Yesus. Perempuan itu sudah tahu bahwa ia perlu merubah hidup. Kehadiran Yesus membuat wanita itu mengalami proses perubahan. Perempuan itu yakin bahwa Yesus tak mungkin bertindak di luar jalur kasih. Dan perempuan itu memang tidak dikecewakan oleh Yesus. Dia memperoleh yang diharapkan, yakni sabda pengampunan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Sabdanya adalah air sejuk yang menyiram hati manusia yang gersang karena dosa. Lain dengan kata-kata orang Farisi yang nadanya penuh kebencian dan penghukuman. Cap-cap yang mematikan. Air sejuk itulah yang membangkitkan kembali pengharapan dan memberikan cara baru dalam hidup perempuan itu. Begitulah perempuan berkat kehadiran Yesus mengalami proses transformasi, proses perubahan, perpindahan dari dosa menjadi hidup yang suci. Seperti kita ketahui bahwa Maria Magdalena ini menjadi wanita pengikut Yesus yang setia sampai akhir. Kalau ibu-ibu pernah menonton film Jesus Christ Superstar itu, dalam nyanyian Magdalena itu dia mengatakan begini, sudah banyak laki-laki
yang kucintai, yang berhubungan dengan aku. Sudah banyak laki-laki yang kujumpai di dunia ini. Tetapi satu laki-laki ini berbeda dari yang lainnya. Sampai dia menyanyikan lagu seperti ini. Luar biasa ini, Maria Magdalena. Bahkan Maria Magdalena ini adalah orang wanita yang pertama yang datang di makam Yesus ketika Yesus bangkit itu. Dia berani mewartakan. Setelah itu dia menjadi pengikut Yesus. Bahkan ketika para murid yang laki-laki, murid Yesus, tunggang langgang pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus memanggul salib dari ke Bukit Kalvari. Perempuan-perempuan ini tetap mengikuti sengsara Yesus, termasuk Maria Magdalena ini. Ada salah satu ungkapan Bunda Teresa yang terkenal. Jika kamu menghakimi seseorang, kamu tidak mempunyai waktu untuk mengasihi mereka. Nah, itulah yang juga seringkali dilakukan oleh orang-orang yang suka menghakimi, termasuk orang-orang Farisi tadi. Menurut hukum Musa, orang yang kedapatan zina harus dilempari batu. Dan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa boleh melemparkan batu yang pertama. Dan akhirnya mereka, karena tidak ada yang lolos dari dosa, akhirnya mereka tidak ada yang melempari. Pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena ini menjadi pertemuan yang luar biasa, yang mengubah hidup seseorang. Apa yang berubah pada hidup Anda berkat kehadiran Yesus, Sang Air Hidup? Dan bagaimana proses perubahan itu terjadi dalam diri Anda? Sulit, mudah, penuh perjuangan, membutuhkan waktu lama. Sudahkah kita mewarisi sikap Yesus terhadap perempuan pendosa itu? Sejuk dan penuh kasih. Ataukah justru kita mewarisi sikap orang Farisi dengan cap dan kebencian? Nah, tentu ini memang juga kita alami ya. Tadi sehubungan dengan senior junior. Nah, tadi kadang-kadang ya yang boleh katakan kita mau berbuat ini, yang lain sudah mengecap, sudah menghakimi dulu. Nah, itu juga kadang-kadang juga dalam komunitas-komunitas apapun seringkali terjadi demikian. Saya itu mempunyai orang tua yang sifatnya berbeda sama sekali. Bapak itu orang temperamen, yang sedikit-sedikit kalau kita salah dia marah. Dia seperti menghakimi. Saya masih ingat saya dilemparkan dulu waktu SD kelas 2 ya waktu itu. Saya karena menangis terus ya minta itu makanan begitu. Dan menangis terus, akhirnya saya dilemparkan begitu saja oleh bapak saya itu. Dan kalau dia marah itu kata-katanya itu tidak jelas begitu. Kata-katanya itu jelas sekali kalau marah itu. Kamu ini itu. Tetapi kalau ngomong biasa itu tidak jelas, itu ngomongnya itu pelan-pelan ya seperti itu. Itu kadang-kadang kita itu juga kadang jengkel. Tetapi saya mempunyai ibu yang sebaliknya. Yang selalu menutupi begitu. Kalau bapak saya itu galak, mama saya itu selalu, wah itu biasa saja itu. Orang tua harus seperti itu nanti pokoknya. Oh, luar biasa mama saya itu. Saya juga bersyukur mempunyai seorang ibu yang seperti dia. Tetapi walaupun bapak saya itu temperamen itu, saya juga baru merasa dan kakak-kakak adik saya itu merasa bahwa ternyata baru berguna setelah
Bapak itu meninggal begitu setelah sampai sekarang ini. Kadang-kadang kita harus mempunyai sikap yang ketegasan yang memang salah ya salah, betul ya betul begitu. Dan itu kadang-kadang memang harus kita punyai juga seperti ini. Saya kakak adik saya itu mungkin ya bagaimana begitu akrab sekali saya dengan kakak adik, mempunyai WA sama-sama yang hanya kami, karena kami sudah meninggal 2 orang, kakak adik sehingga 7 orang sekarang. Kami mempunyai grup WA yang hanya 7 orang itu. Suami-suami kakak saya dan adik saya itu tidak boleh melihat WA kami itu, jadi kami sangat akrab sekali. Seringkali sering sharing tentang ini, kelakuan bapak dulu itu, dan ternyata kami mengalami yang sama begitu. Sangat temperamen, sangat sedikit-sedikit berbuat salah itu dihakimi di itu. Walaupun ya memang akhirnya baru sekarang ini kami rasakan. Karena kalau di zaman sekarang itu anak-anak itu kita kendor itu tuh seperti itu baru boleh katakan ya memang tidak berubah. Dan saya mengalami perubahan itu bersyukur juga bahwa saya mempunyai orang tua seperti itu sehingga dulu saya jadi anak itu ya baik-baik saja, tidak nakal-nakal begitu. Lurus-lurus karena ya kalau berbuat sedikit saja sudah disalahkan begitu juga. Nah, kadang-kadang saya juga walaupun memang waktu itu mengalami itu tidak mengenakkan. Tetapi memang baru saat ini juga kami alami begitu. Ya, berguna sekali apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya itu. Mungkin itu yang membuka sharing saya. Masih ada ibu-ibu sekalian yang mau membagi pengalaman, silahkan. Ayo ibu-ibu, silakan siapa yang mau sharing apa yang berubah pada hidup kita berkat kehadiran Yesus, Sang Air Hidup. Atau mau lanjut nanti yang berikutnya. Pasti diingatkan cerita mengenai pertobatan Maria ini ya, pertobatan wanita yang berdosa. Ya. Sampai akhirnya dia. Ya, Pastor. Ya, kita lanjut. Lanjut ya. Ya, kita lanjut. Oke. Oke. Yang menarik juga dari antara perempuan-perempuan yang ada dalam kitab suci yang saya baca, itu juga kisah perempuan Samaria yang meninggalkan tempayannya dan menjadi pewarta. Memang ini panjang sekali dalam kitab suci. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 sangat panjang. Tapi saya singkat saja dari bab 3 sampai ayat 3 sampai ayat 10 saja. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." So when Jesus heard what was being said, he left Judea and went back to Galilee. On his way there, he had to go through Samaria. In Samaria, he came to a town named Sychar, which was not far from the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by the trip,
sat down by the well. It was about noon. A Samaritan woman came to draw some water. Give me a drink of water. His disciples had gone into town to buy food. You're a Jew and I'm a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. If you only knew what God gives, and who it is that is asking you for a drink, you would ask him. He would give you a life-giving water. Sir, you don't have a bucket and the well is deep. Where would you get that life-giving water? It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his children and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring, which will provide them with life-giving water and give them eternal life. Sir, give me that water. Then I will never be thirsty again. Nor will I have to come here to draw water. Go and call your husband and come back. I don't have a husband. You are right when you say you don't have a husband. You've been married to 5 men, and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth. I see you are a prophet, sir. My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Believe me, woman. The time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship. But we Jews know whom we worship because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming, and is already here, when by the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is Spirit, and only by the power of his Spirit can people worship him as he really is. I know that the Messiah will come, and when he comes, he will tell us everything. I am he. I who am talking with you. At that moment, Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, "What do you want?" or asked him, "Why are you talking with her?" Then the woman left her water jar and went back to the town. Come and see the man who told me everything I've ever done. Could he be the Messiah? So when Jesus Semula wanita Samaria itu sama sekali tidak kenal Yesus. Karenanya Yesus memperkenalkan diri dengan menyebut karunia Allah dan air hidup. Hanya saja wanita itu belum menangkap kedalaman sabda Yesus, dan ia masih mengira bahwa air yang memberi hidup itu adalah air sumur tersebut. Dari kesederhanaan berpikir wanita itu, Yesus membimbingnya pada pengenalan akan dirinya. Dan ternyata Yesus berhasil membimbing wanita itu, bahkan kemudian ia menjadi pewarta. Pada waktu Yesus berkata, "Pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini," wanita Samaria itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Dan Yesus berkata, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami.
sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Kita tahu sekarang mengapa wanita Samaria itu menghindari pertemuan dengan para wanita lain di kampungnya. Ia hanya berani pergi ke sumur pada saat jam-jam sepi. Jam 12 siang itu jam yang sepi untuk di sumur itu. Karena ia merasa sebagai wanita berdosa yang sedang hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Ketika wanita Samaria itu disingkapkan rahasia hidupnya oleh Yesus, ia menjadi percaya kepada Yesus. Sikap wanita Samaria itu menjadi model pewarta sejati yang telah berjumpa dengan Yesus. Dari orang yang merasa asing dengan Yesus, menjadi orang yang percaya kepadanya dan merasa diutus untuk mewartakan dia. Bahkan dilukiskan sampai melupakan urusannya sendiri. Meninggalkan tempayannya adalah lambang dari melupakan urusan pribadi. Urusan itu menjadi tidak penting dibanding dengan perkara yang lebih mulia dan mendesak, yaitu mewartakan Yesus. Tadi di video yang terakhir tadi, ketika wanita itu bertemu dengan yang dia imani sebenarnya, bahwa pada suatu saat itu memang ada keselamatan, ada Mesias. Dia tahu itu, yaitu Kristus. Dan ternyata yang di depannya itu adalah Kristus sendiri, sehingga dia yang dahulu dia membawa tempayan, akhirnya dia tinggalkan, dia lari. Tadi kita lihat video tadi, dia mewartakan bahwa sekarang sudah ada Mesias, sudah datang mereka. Dia mewartakan itu kepada orang-orang sekampungnya. Dia tidak lagi takut bahwa dia orang berdosa yang tidak mau bertemu dengan orang-orang, maka ia ke sumur pada jam 12 siang saat sepi. Tapi dia kemudian memberanikan diri setelah bertemu dengan Yesus itu, mewartakan siapa dia Mesias yang juga mereka imani. Memang tatkala kita boleh katakan sudah telanjang, boleh katakan seperti itu, di hadapan Allah, ya saat itulah tidak ada jalan lain kecuali kita memang mengenal Allah. Dan memang pada saat itulah kita menjadi percaya. Saat ya kita sudah tidak punya apa-apa lagi, apa yang mau dirahasiakan lagi, sudah semuanya sudah diketahui oleh Yesus. Dan kadang-kadang kita juga membutuhkan sikap seperti itu yang memang semuanya sudah diketahui oleh Allah sendiri dan kita merasa bahwa ya tinggal Allah saja tujuan hidup kita, sehingga kita juga berani mewartakan itu. Apa yang menarik dari kisah perjalanan rohani dari wanita Samaria sampai ia mengenal Yesus secara mendalam? Coba bandingkan dengan pengalaman perjalanan rohani Anda hingga saat ini. Bagaimana pengalaman Anda dibimbing oleh Yesus sehingga mencapai sumber air kehidupan rohani, sehingga Anda bertahan, tidak haus sampai saat ini. Saya itu mempunyai pengalaman yang boleh katakan yang baru saya ketahui itu setelah saya masuk di novisiat itu. Dulu kalau saya pulang dari asrama, itu tetangga-tetangga saya itu selalu mengatakan, ya kamu itu dulu sudah mati. Oh, Leo, kamu itu dulu itu sudah mati.
Selalu banyak orang mengatakan seperti itu. Kemudian suatu saat saya tanya pada mama saya, kok banyak orang yang mengatakan kalau saya itu dulu sudah mati, itu bagaimana ceritanya? Akhirnya mama saya itu cerita, ya dulu waktu kecil, waktu kamu masih bayi, saya dan bapak itu kondangan begitu, apa namanya? Kondangan itu apa bahasa Indonesianya ya? Apa? Kondangan, Pastor, sama. Oh, sama juga ya. Ya, kondangan sama. Oh, sama. Ke kondangan ke Bandung waktu itu, ke adiknya bapak saya itu yang menikahkan anaknya begitu. Nah, saya itu dititipkan oleh kakak saya begitu. Nah, disuruh menjaga saya waktu masih bayi begitu. Nah, tapi kan saya sudah bisa mulai merangkak begitu. Nah, karena kakak saya itu juga tidak setia, mungkin karena bosan ya menunggu saya begitu, akhirnya dia main-main di luar begitu dengan teman-temannya. Nah, saya jatuh di apa namanya, di kolong tempat tidur itu, dan waktu itu kakak saya itu melihat saya, dia menangis dan minta tolong itu tetangga-tetangga, dan waktu itu katanya saya sudah dingin begitu, sudah itu boleh katakan sudah apa namanya, sudah mati begitu. Akhirnya mereka berdoa, itu akhirnya katanya saya kemudian hangat lagi dan hidup lagi sampai sekarang. Pengalaman itu kok tiba-tiba muncul waktu dulu retret agung begitu. Saya merasa kok tiba-tiba pengalaman yang dulu saya anggap biasa saja begitu, tapi kok muncul bahwa memang ya di satu pihak ya saya bertemu dengan Yesus itu bukan karena dibaptis bayi, ya memang tidak mengalami mungkin seperti ibu-ibu sekalian yang mungkin baru bergabung dengan gereja atau dibaptis setelah usia tua, setelah usia muda. Saya waktu masih bayi dan saya merasa bahwa ini campur tangan Tuhan yang luar biasa bagi saya, sehingga di novisiat itu saya merenungkan itu menjadi kekuatan. Ya memang ini jalan saya untuk membalas kebaikan Tuhan yang dulu menghidupkan. Dan sampai sekarang ini saya masih boleh katakan kekuatan kita untuk bertahan menjadi imam, untuk tetap setia dalam pelayanan ini, ya pertama-tama karena itu. Saya dulu boleh katakan pernah mengalami waktu kecil seperti itu, dan sebenarnya dulu itu saya anggap biasa saja, tapi kemudian kok muncul dalam retret agung waktu di apa namanya, Karanganyar di novisiat itu. Sampai sekarang ya pengalaman itu walaupun saya sendiri juga lupa, tidak tahu sama sekali, tapi menjadi pengalaman yang boleh katakan menguatkan saya juga sampai saat ini. Yang boleh katakan ya itulah yang berubah, yang bisa mendalam bersama dengan Yesus sampai saat ini. Itu saja, mungkin ada yang mau sharing dengan dua wanita. Yang satu adalah wanita Samaria, yang satu adalah Maria Magdalena tadi. Silahkan. Baik Ibu-Ibu, baru terakhir dua wanita yang sudah dijadikan menjadi teladan buat kita juga. Kalau Ibu-Ibu mau sharing juga untuk yang pertama tadi yang mengenai Maria dan Elizabeth serta Marta dan Maria juga boleh ya. Jadi silahkan aja yang mau sharing. Pokoknya kita berbagi pada sore hari ini. Ayo silahkan. Pasti udah banyak nih yang ngalamin. Dalam kegiatan aja udah kelihatan nih. Perempuan-perempuan kita juga yang tadinya nggak kelihatan, tiba-tiba pas ikut, wah semangat pelayanannya tinggi. Banyak loh. Ayo, yang mau bersharing-sharing, kenapa kok tiba-tiba mau melayani? Sekarang kelihatan banget nih beberapa yang semangat-semangat. Ayo Ibu-Ibu. Halo, selamat malam Bu. Selamat sore Bu. Oh ya, sore, selamat Bu. pagi.
Selamat sore, selamat sore Pastor Leo. Ya, selamat sore. Silakan Bu Resti. Saya dengan Bu Resti, Pastor Leo. Oh ya, silakan. Saya tadi maaf, selamat sore buat ibu-ibu semua. Maaf tadi aku agak terlambat ikut masuk Zoom-nya, wifi-nya agak ada masalah sedikit. Jadi puji Tuhan, aku bisa ikut. Jadi sore ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman hidup saya yang mengikut Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam hidup saya ya Pak, ya Pastor ya, sama ibu-ibu. Ya. Jadi saya menikah, singkat saja mungkin saya sharingnya, bahwa mujizat dan pengikut Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa dan memang kasihnya nyata dalam hidup kita. Aku ambil dari tadi kisah 2 wanita yang sangat luar biasa mengikut Tuhan Yesus ya. Jadi saya sharing sedikit tapi singkat saja. Di 2005 saya menikah. Kemudian saya memang ada masalah di ginjal saya. Jadi saya mempunyai ginjal selama sampai saat ini 21 tahun hanya punya ginjal 1. Lalu dengan keteguhan iman saya, ketika saya divonis oleh dokter sudah tidak boleh memiliki anak. Jadi saya memang agak putus asa. Tapi pernah saya sempat bicara dengan suami saya bahwa saya bilang, kita berdoa bersama novena dan buat Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil dan kita minta Bunda Maria supaya Bunda Maria juga ikut mendoakan kita gitu. Dan hasil puji Tuhan luar biasa ya Pastor dan ibu-ibu sekalian. Di 2011 saya dikaruniai anak 1 laki-laki, itu harus operasi juga. Dan kemudian setahun kemudian saya dikaruniakan juga yang kedua anak laki-laki juga bekas operasi. Jadi kata dokter memang saya udah benar-benar divonis sudah nggak bisa punya anak sama sekali. Tapi yang saat ini saya mempunyai 2 anak 2 bekas operasi dengan ginjal 1 dan 21 tahun saya hanya punya ginjal 1. Dan anak saya dua-duanya memang dioperasi. Mungkin itu sering yang sangat luar biasa yang aku kasih tahu di sore hari ini buat Romo dan juga buat ibu-ibu WKRI yang cantik-cantik dan yang luar biasa sore ini. Terima kasih, mungkin itu sharing saya, Pastor. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bu Resti. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bu Resti, sharing imannya ya, percaya pasti Tuhan kasih yang terbaik ya. Amin. Beriman. Ibu-ibu yang lain, ayo. Ini pengalaman Ibu Resti nih, sampai sekarang jadi semangat jadinya ya Bu ya. Oh, saya sangat luar biasa, apalagi melihat anak saya yang luar biasa juga, yang anugerah Tuhan ya, yang benar-benar cukup sehat ya. Kalau masalah fisik ganteng ya, nanti mungkin orang lain menilai, tapi secara fisik dan mental mereka sehat itu yang luar biasa buat saya, Bu. Puji Tuhan, semangat terus Bu. Biar anak-anaknya semakin bertumbuh juga nanti melayani ya Bu. Amin. Terima kasih, didoakan aja. Amin, amin, amin. Yo. Ibu-ibu yang lain ini udah dicatat nih tadi sama Ibu Seli ya. Ibu Meina, terus Ibu Deta, Ibu Resti. Siapa lagi ibu-ibu? Ya. Ayo. Ada 3 orang. Pengalaman saya pengalaman nih Pastor. Saya juga mau sharing sedikit deh. Saya itu kan memang aktif udah dari zaman mudika. Saya pernah satu waktu setelah saya menikah punya anak yang pertama. Itu tuh saya merasa mungkin karena baru punya anak yang pertama ya, jadi tuh terus kayaknya sibuk gitu kan ngurusin anak gitu. Padahal dulunya tuh tetap saya ikut pelayanan dan sebagainya. Terus karena sibuk tuh saya merasa udahlah nggak usah dulu deh ngurusin anak aja gitu loh. Terus kan dalam hati juga selalu berpikirnya begini, urus keluarga juga pelayanan, ya kan benar ya Pastor ya, urus keluarga juga pelayanan. Tapi ya seperti tadi, akhirnya saya menjadi seperti Marta begitu, sibuk hanya dengan urus anak, terus di rumah. Tahu apa yang saya alami? Aduh, saya merasa kering sekali. Kering itu merasa bahwa capek, rasanya aduh capek banget ya. Capek tapi secara fisik dan saya kosong. Kering luar biasa. Terus akhirnya saya menyadari inilah kesalahan saya. Saya merasa
saya tinggalkan dulu pelayanan-pelayanan, saya bilang saya nggak mau melayani dulu, saya mau urus rumah dulu dan sebagainya. Akhirnya karena terlalu sibuk, doa pun juga ya ntar doa ya ntar enggak. Kita punya alasan-alasan seolah-olah ya udahlah saya sibuk lah, doanya nanti aja lah. Akhirnya terus mungkin juga doanya cuma sepintas-sepintas dan memang kosong. Berasa sekali capeknya tuh capek fisik dan rasanya malah jadi tambah capek gitu ya. Tapi kalau setelah itu saya kembali, udah mulai lagi melayani. Kalau dilihat kan sekarang banyak sekali juga kegiatan ada, tapi tetap sambil berdoa, sambil melayani, sambil tetap ada doa. Itu memang capek, tapi sukacitanya beda. Jadi capek tapi tidak secara rohani dan ada sukacita. Jadi rasanya biar capek tapi badannya nggak apa-apa lah, udah terus minum vitamin, terus olahraga sedikit gitu. Tapi itu akhirnya kembali. Saya merasakan sekali. Jadi ibu-ibu tolong tetap semangat dalam melayani dan juga tetap dalam hal berdoa supaya berimbang. Itu yang saya alami sih. Saya bersyukur banget bahwa semakin hari semakin ditumbuhkan ya, mengalami kasih Tuhan itu luar biasa. Makanya ibu-ibu ikut, yuk semangat. Begitu dari saya. Iya. Terima kasih Ibu. Kembali. Ayo. Cimar, Hai Dina. Cimar penjala manusia tuh Romo. Ya. Cimaria itu penjala manusia. Oh iya, memang dari dulu begitu. Ya. Sebenarnya persis juga yang disampaikan, saya juga tidak tahu ini apakah roh-roh berjalan, Roh Kudus berjalan, apa yang disampaikan Ibu Maria Tasrim tadi persis yang akan menjadi inti pembicaraan kesimpulan pada kesempatan ini. Saya akan melanjutkan saja. Setiap orang beriman dipanggil untuk hidup maksimal menuju kesempurnaan Bapa surgawi. Sesuai dengan status atau coraknya, setiap orang Kristiani dipanggil untuk mencapai kepenuhan cinta kasih. Lumen Gentium nomor 40. Masing-masing menurut karunia dan tugasnya wajib melangkah tanpa ragu-ragu, menempuh jalan iman yang hidup dan mewujud dalam cinta kasih. Melayani menjadi salah satu wujud dari cinta kasih itu. Dan seperti sharing tadi, ya memang hidup kita itu ya melayani, dan inti dari kehidupan kita itu Tuhan itu nanti melihat kita itu pertama-tama karena pelayanan kita itu. Tetapi memang dalam kehidupan kita itu ya itu tadi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara apakah ini pekerjaan atau pelayanan. Kalau pekerjaan tadi ya itu yang membuat kita cepat lelah, membuat kita capek, tapi kalau melayani, nah mari kita merenungkan ini. Bila Anda melakukannya untuk mendapatkan nafkah semata, itu pekerjaan. Tetapi bila Anda melakukannya untuk Tuhan, itu pelayanan, apapun pekerjaannya. Bila Anda keluar dari pekerjaan karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Bila Anda bila Anda berhenti bekerja karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja, walaupun tidak pernah, bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu pelayanan. Bila Anda semakin sulit menikmati yang Anda kerjakan, itu pekerjaan.
Bila Anda semakin sulit untuk tidak menikmatinya, itu pelayanan. Bila yang Anda lakukan itu demi kesuksesan, itu pekerjaan. Bila yang Anda lakukan itu menghasilkan buah, itu pelayanan. Maka apabila gereja, sekolah, dan karya lain itu biasa-biasa saja, itu karena dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang bekerja. Namun gereja atau sekolah atau karya lain akan menjadi luar biasa bila dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Ibu-ibu yang terkasih, ya itu menjadi tantangan bagi kita. Tidak jarang ya kita harus, karena tidak cocok, karena ya tadi senior junior, karena gaya hidup, cara menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita seringkali ngambek dan cepat mengambil keputusan untuk mundur untuk dari pelayanan. Saya pikir hari ini kita diingatkan kembali untuk bersemangat ya. Melayani itu menjadi bagian dari misi kita. Untuk hidup kita, untuk hidup paroki kita, dan seterusnya. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh boleh hidup dalam pelayanan kita, ya walaupun banyak yang mengecewakan, yang ya sudah kita tetap berjalan. Tidak ada apapun yang tidak mengecewakan, pasti. Tetapi juga di sana kita menemukan kebahagiaan tadi, persis yang disampaikan oleh Ibu Maria Daslim tadi. Nah, di sana walaupun susah ya kita menemukan kebahagiaan dalam pelayanan. Sudah jam 4. Terima kasih banyak Ibu-ibu sudah boleh merenungkan bersama para wanita kudus. Terima kasih. Selamat makan tumpeng sudah disiapkan dan silakan bagi mengambil piring masing-masing. Terima kasih. Silakan virtual tumpengnya menggiurkan banget ya Romo. Iya. Menggoda ya. Kapan-kapan pasti undang kita ya. Kapan kita makan tumpeng? Saya mau tumpengnya. Terima kasih banyak Pastor. Ini luar biasa ya, hari ini kita diingatkan banyak sekali, kita mendapatkan banyak dari kisah-kisah para wanita yang sudah tadi Pastor berikan. Ayo mari kita berusaha meneladan, mengikuti para wanita-wanita tadi. Berjumpa dengan Yesus itu kalau sungguh-sungguh kita hayati perjumpaan itu, kita rasakan, itu memang akan luar biasa sekali. Dan nanti akan kelihatan dalam buah-buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau boleh saya lanjut yang sedikit tadi ya. Benar Pastor, capeknya tuh memang capek badan, dan satu lagi yang tidak bisa tahan adalah itu emosi. Karena waktu itu capeknya secara fisik capek. Tapi kalau kita melayani sambil juga di rumah bekerja dan melayani tadi, berdoa dan bekerja, itu memang capek tapi sukacitanya beda. Nah itu walaupun capek tapi di rumah pun kita nggak marah-marah yang seperti capek fisik yang tadi saya bilang kalau kosong. Memang itu benar sekali, saya setuju. Jadi ibu-ibu ayo kita semangat terus melayani. Sambil berdoa, sambil bekerja melayani. Baik. Ora et labora. Yes. Ora et labora. Ya. Baik, ini jadi kalau Pastor sudah menutup, kita tidak usah ada sharing lagi ya Pastor? Kalau ada yang bertanya mau sharing masih boleh, no? Kalau terbuka ya, masih terbuka. Oke, ini kelihatannya tadi si Noni satu ini ibunya nih udah mau bicara nih. Oh iya. Mari Bu Edina silakan. Kak Edin. Dina apa yang bisa tidak bagi ya? Kalau yang udah pernah Dina rasain sih ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Kalau
kalau nggak ngelihat Bunda Maria, mungkin juga saya belum tentu seperti sekarang. Jadi waktu pas ditinggal Leo, dadakan, nggak sakit apa-apa, tiba-tiba koma 17 hari, tanpa pesan, tanpa sakit awalnya. Itu rasanya nggak bisa terima gitu. Tapi kadang-kadang kalau pas lagi berdoa, ngelihat Bunda Maria juga sama-sama kehilangan anak gitu. Apalagi dia menyaksikan sendiri ya, gimana Yesus anaknya di awal-awalnya dicaci, dihina, disalib, disiksa sampai mati gitu, tanpa ada perlawanan dari Bunda gitu loh. Semua disimpan di dalam hatinya. Sementara kadang-kadang saya waktu itu masih sebentar saya terima, sementara saya bergejolak melawan lagi. Kok Tuhan nggak adil sih? Kok Lazarus aja dibangunin, kok anak saya enggak? Jadi kadang-kadang kalau udah sampai mulai hilang bukan hilang iman sih, maksudnya kok gini sih, kok gitu sih. Kadang-kadang saya ingat Bunda Maria, kuat lagi. Kadang-kadang ya dari day by day waktu itu masih ngarepin, kok anak gue nggak balik-balik ya, kok anak gue nggak pulang-pulang ya, padahal udah tahu kalau dia udah meninggal gitu, tapi masih ada perasaan gitu. Tapi ya belajar juga ya, naik dan turun. Akhirnya setelah saya melihat benar-benar perjalanan Bunda Maria, kalau nonton filmnya ya, The Passion of the Christ itu, gue tuh gak ada apa-apanya dibanding sama dia gitu. Dia begitu tabah, begitu semua simpan di dalam hati. Jadi ya saya kuat lagi. Makanya saya cinta banget sama Bunda Maria. Begitu. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak, Dina. Terima kasih, Dina. Ya, peneladan Bunda. Yang lain masih ada yang mau sharing? Kalau nggak ada yang mau sharing, saya mau bertanya. Yang nanti bisa menjawab berhadiah. Berhadiah buat HP holder ini tungsten. Buat supaya nanti HP-nya nggak usah dipegang-pegang kalau mau telepon. Pertanyaannya, dibantu ya. Coba sebutkan beberapa wanita tadi yang sudah pastor. Hostnya tolong siap-siap lihat ya, siapa yang kasih tangan dulu ya. Siapa tadi wanita-wanita yang sudah disebutkan oleh pastor. Silakan angkat tangan, angkat jari pakai emoticon. Ya, bisa. Saya pakai emoticon gimana? Ibu Mena siapa tadi? Ibu Mena siapa yang duluan? Banyak banget ya. Yang emoticonnya itu Yuliana Chin ya, dari Alien sama Buliana. Yang lain ada? Tadi Cecilia Yusuf juga udah angkat tangan. Saya. Pertama tadi Bu Yuliana Chin. Coba Ibu Yuliana, Pastor, nanti bertanya Pastor, benar atau enggak? Dibuka dulu, Lian. Dibuka. Mute dulu, di-mute dulu. Mic-nya, mikrofon. Ya. Maria, Marta, wanita Samaria, Maria Magdalena, Elizabeth. Terus apa ya? Siapa lagi? Ada 6 kan? Maria, Marta, Maria Magdalena, Elizabeth, wanita Samaria, sama siapa lagi ya? Kurang 1. Siapa ya tadi ya? Lupa lagi, Pastor. Oh, ya. Ada yang namanya sama tapi beda orangnya. Ya. Ada Maria, Maria, Oke, gini, ini tetap tetap dapat. Masih ada kurang lagi 1. Silakan ibu-ibu. Ayo. Maria dan Elizabeth. Sorry, sebut nama. Yang itu tadi antara Ibu Sondang dulu ya. Ibu Sondang pasti Cecilia Yusuf tadi. Ibu Cecilia Yusuf dulu coba yang lain diam-diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Yusuf. Ibu Sondang silakan Ibu Sondang.
Ya, saya ya. Yang pertama itu Maria Ibu Yesus dengan Elizabeth. Iya, Yang kedua Ya, Maria Ibu Yesus. Udah. Maria Magdalena. Maria Ibu Udah, Mas, ya? Yesus. Ya, Ibu Yesus. Pas 6. Maria Magdalena, wanita Samaria, dan Maria Marta. Maria Marta nomor 3. Maria dan Marta. Pertama Maria Ibu Yesus dengan Elizabeth. Yang kedua Ya, Maria dan Marta. Maria Magdalena. Yang ketiga Maria Marta. Yang keempat wanita Samaria. Elizabeth. Ya. Sudah. Maria Ibu Yesus dengan Elizabeth yang pertama. Ya. Jadi oke. Jadi nanti kalian dapat yang ini, Sondang dapat yang ini. Dua-duanya. Sekarang masih ada satu lagi, Pastor Leo. Pastor sama Pastor yang kasih pertanyaan. Ini ya lebih keren daripada yang itu. Jadi kalau ini kan bisa dibuat penyangga HP. Oh, flip top. Ya. Saya harusnya. Bisa buat laptop. Sekarang pertanyaannya dari Pastor. Ini buat tempat HP pegang. Oh iya. Supaya ibu-ibu nggak usah laptop. Pertanyaannya dari Pastor. Jawabannya itu ada 2 ini. Waktu Yesus berkunjung ke Maria dan Marta, itu Maria dan Marta itu mempunyai saudara laki-laki ya. Siapa namanya? Dan kampungnya dari Maria dan Marta itu apa? Kampung apa namanya? Jadi harus benar jawabannya. Yang sudah memberi jawaban tadi nggak boleh lagi. Oh gitu ya. Apa ya? Emoticon dong. Itu namanya apa tuh? Kapernaum. Kapernaum. Nanti kayaknya nggak ada yang perhatiin, terpesona sama pasturnya ya. Bisa aja kamu. Apa nama kampung dari Maria Magdalena dan siapa nama saudara laki-laki dari Maria dan Marta? Di Kapernaum sama di Yang mau jawab angkat tangan. Deta mau jawab ya? Deta jawab tuh. Kapernaum sama Lazarus kali. Iya, Lazarus. Kapernaum. Iya, di Kapernaum sama Lazarus. Jawabannya harus benar dua-duanya karena hadiahnya cuma 1. Jawabnya harus benar, itu tadi salah yang 1. Benar 1. Saudaranya Lazarus. Kampungnya Kapernaum. Salah. Bukan di Betania. Kayaknya bakal ke saya lagi nih kalau memang saya yang jawab ya Pastor. Hadiahnya buat saya. Enggak bohong-bohong. Siapa? Ibu Mamanya Ellen siapa? Menunjuk siapa mamanya Ellen? Deta tadi udah bilang tuh, udah nyebut. Siapa? Iya. Betania sama itu. Namanya? Di Betania. Betania dan nama saudara dari Maria dan Marta? Lazarus. Lazarus, ya benar. Iya. Namanya Betania. Punyanya Ibu Deta. Oke. Woi, makasih. Oh, Deta dapat hadiah 2 loh. Yang tadi ini alat timbang. Talenan. Ini tadi Talenan. Bu Deta jadinya buat sayur. Untuk 3 ibu yang sharing ya. Yang tadi sharing itu. Ini Bu Deta ya. Satu lagi nanti tempat untuk bisa buat talenan. Bisa talenan, bisa buat cuci sayur. Oke. Buat talenan sambil ngelihat handphone. Baik. Potong sayur sampai lihat handphone ya. Pastor Leo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pastor Leo. Ibu-ibu juga, terima kasih banyak. Ketemu pada kesempatannya lain. Bye-bye. Makasih Pastor. Belum doa penutup. Ada yang mau belum doa penutup. Oh, belum doa. Ya nanti
Foto bersama foto ya. dulu. Foto ya. Ya, foto bersama kita akan dulu. menutup rekoleksi belum doa. Kita akan menutup rekoleksi Cepet mau kita minta kesediaan Ibu Sally sebagai Ketua Bidang Kesra untuk menutup dan juga sekaligus menutup dengan doa penutup. Dan kita nanti mohon berkat dari Pastor Leo. Ya, Ibu-ibu. Ya. Sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih ya buat Pastor Leo yang udah berkenan membawakan rekoleksi buat ibu-ibu wanita Katolik RI cabang Stella Maris. Kemudian juga terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir ikut partisipasi ikut rekoleksi online pada sore hari ini. Kita doakan semoga Pastor Leo tetap sehat serta karya dan pelayanannya itu diberkati dan menjadi saluran buat kita semua. Amin. Kemudian kita juga kemudian kita juga sebagai wanita yang sudah artinya sudah menjadi pilihan menjadi murid Yesus, kita belajar dapat meneladan kehidupan wanita kudus, para wanita kudus dalam pelayanan kita, baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, terutama kita dalam wadah wanita Katolik Republik Indonesia ini. Jadi kita harus saling tidak membawa ego gitu. Kita harus sama-sama saling melebur untuk menjadi murid Yesus. Ya, begitu Amin. aja ya. Kita masuk dalam doa ya. Nanti terakhir minta berkat dari pastor ya. Ya, ya. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas setiap rahmat-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari ini dan juga atas kesempatan yang baik di mana kami boleh menyelesaikan rekoleksi secara online yang dibawakan oleh Pastor Leo. Dan kami boleh mendengarkan serta belajar banyak yang telah disampaikannya. Bapak, semoga apa yang kami dengarkan tadi sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi kami untuk tetap semangat dalam melayani sesama kami. Kami juga berdoa untuk Pastor Leo dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan rekoleksi ini, serta ibu-ibu yang hadir, yang kami kasihi. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kesehatan yang baik dan juga perlindungan kasih-Mu kepada kami semua. Dan sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua. Kita mohon berkat dari Pastor Leo. Tuhan bersamamu. Dan bersama-samamu. Berkat Allah turun dan tinggal atas kita sekalian, atas pelayanan kita, atas mereka yang dilayani, dan juga atas program-program kegiatan WKRI selanjutnya. Tuhan berkat-Mu kami mohon untuk kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik ibu-ibu, ini kita mau foto bersama. Sama kan? Foto dulu. Jangan dulu ya. Foto dulu bersama. Foto ya, Sisil. Ya, sekarang sudah penuh. Ayo ibu-ibu, Ya. pameran semuanya yang cantik ya. Ya, yang cantik. Resti, ibu yang Resti belum mana? yang belum buka Ani belum, Ani Vincentia, Resti Situmorang, Maria Macatna. Siapa yang kemarin ulang tahun?
banget nih belum buka. Vini, Nori, Yulia, Ina, Ami. Tolong dibuka biar bisa foto cantik. Tahun ayo. Nah, Yes. Siap ya? Ani Yes. Gini, jempol 2. Yes. Iya deh, gini deh. Gini aja deh, gini. Yes. Oh, sebentar, tahan, bentar. 1, 2. Tuh, tahan ya. 1, 2. 1, 2. Oke, selesai. Makasih. Oke. Makasih Ibu-ibu, makasih Bu Maria. Makasih Maria. Makasih Bu Sally semuanya. Terima kasih Pastor, terima kasih ibu-ibu semua. Oh iya, yang udah ikut. Ibu-ibu, wah tadi udah keluar semua apa gimana nih? Nanti yang dapat hadiah tadi loh, yang dapat hadiah tadi, maksudnya nanti kan hadiahnya dikirim. Nanti lewat grup WhatsApp aja ya, atau Japri minta alamatnya, ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Maria,